Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang Bapak cintai. Di kesempatan ini kita akan kembali lagi belajar fikih secara daring. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama terlebih dahulu awali pembelajaran kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, di kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari materi tentang rukun sholat. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang syarat-syarat sholat dan waktu sholat, hari ini kita akan mempelajari tentang rukun sholat. Setelah mempelajari rukun sholat ini, diharapkan teman-teman semua mampu memahami rukun-rukun sholat dan mampu melaksanakannya, mempraktikannya ketika sedang sholat. Apa itu rukun sholat? Nah, rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat. Jika tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Jadi semua rukun sholat harus dilaksanakan ya. Dari awal sampai akhir tidak boleh ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, maka sholatnya bisa jadi tidak sah. Nah, rukun sholat itu ada berapa? Rukun sholat semuanya ada 13. Nah, di sini 1 sampai 7. Pertama adalah niat. Niat yaitu menyengaja mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi niat sholat itu dimulai saat kita sedang takbiratul ihram, ya, bukan sebelum takbiratul ihram, tapi ketika kita sedang takbiratul ihram maka kita mulai niat sholat. Jadi mulut kita mengucapin Allahu Akbar, nah hati kita niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, misalkan itu. Jadi niat sholat itu bukan dilakukan sebelum sholat ya, bukan dilakukan sebelum takbir ya, tapi dilakukan ketika kita mengucapkan takbiratul ihram di dalam hati ya. Jadi niat itu di dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat fardu harus dilakukan sambil berdiri kalau kita mampu berdiri. Kalau kita mampu berdiri tapi sholatnya sambil duduk, berarti enggak sah sholatnya gitu. Kecuali bagi yang tidak mampu berdiri, maka boleh sholat sambil duduk, berbaring atau telentang. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat sambil mengangkat kedua tangan. Jadi diingat ya, niat sholatnya harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibaca setiap rakaat sholat. Kalau sholatnya 3 rakaat berarti 3 kali kita baca Fatihah. Kalau 2 rakaat berarti 2 kali, 4 rakaat berarti 4 kali kita baca Fatihah. Setiap rakaat harus wajib membaca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah berarti sholatnya tidak akan sah. Yang kelima, ruku dengan tumaninahnya. Jadi ruku adalah membukukan badan kita ya, membukukan badan kita sambil kedua tangan kita memegang lutut kita, dan harus tumaninah. Apa itu tumaninah? Tumaninah yaitu tenang atau mendiamkan seluruh anggota tubuh kira-kira cukup untuk membaca subhanallah ya. Jadi ketika kita ruku harus diam anggota tubuh kita, kepala kita, tangan kita, badan kita tidak boleh bergerak. Yang keenam adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal adalah bangun dari ruku.
Nah, ketika i'tidal juga harus tumaninah. Jadi tangan kita jangan bergerak-gerak ketika i'tidal, kepala kita, badan kita juga jangan gerak-gerak. Jadi harus mendiamkan seluruh tubuh kita ketika kita i'tidal seukuran 2 detik atau 3 detik lah ya. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali dengan tumaninahnya ya. Jadi setelah i'tidal kita melakukan sujud 2 kali. Ketika kita sujud, kening kita harus menempel ke tempat sujud, tidak boleh terhalangi oleh kopiah atau oleh mukena ya saat sujud. Dan ketika sujud, jari kakinya harus dilipat. Jadi jari kakinya jangan diberdirikan tapi harus dilipat agar bisa menghadap ke kiblat gitu ya. Nah, selanjutnya rukun sholat yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Sama, ketika duduk antara 2 sujud juga harus tumaninah, artinya tangan kita, tubuh kita harus diam terlebih dahulu seukuran 3 detik atau 2 detik. Nah, ketika kita duduk antara 2 sujud ini, duduknya seperti duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu berarti si pantat kita menduduki telapak kaki kiri kita dan telapak kaki kanannya ditegakkan, diberdirikan, dan jarinya dilipat gitu. Rukun salat yang ke-9 adalah duduk tahiyat atau tasyahud akhir. Ketika kita duduk tahiyat akhir, harusnya atau baiknya duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu berarti telapak kaki kiri kita diletakkan di bawah betis kaki kanan kita ya. Jadi duduk tawaruk mah khusus ketika duduk tahiyat akhir. Rukun sholat yang ke-10 adalah membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu diawali dari at-tahiyyat sampai syahadat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sampai sana tahiyat itu. Ketika kita baca tahiyat harus betul ya, panjang pendeknya, tasdid-tasdidnya juga. Setelah beres tahiyat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah syahadat kita lanjutkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sudah cukup sholawatnya sampai sana. Atau mau dipanjangin sholawat Ibrahimiyah itu lebih bagus, lebih baik. Intinya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setelah beres sholawat baru mengucapkan salam. Yang pertama assalamualaikum. Wajibnya salam itu hanya 1 kali ke sebelah kanan. Adapun yang kedua kalinya ke sebelah kiri itu hukumnya sunnah. Nah, rukun sholat yang ke-13 adalah tertib atau berurutan. Tertib artinya rukun sholat tersebut dilakukan secara urut dari awal sampai akhir. Nah, itu rukun sholat yang udah kita pelajari di kesempatan kita kali ini. Semuanya ada 13. Harap dihafalkan dan dilaksanakan ketika sedang sholat. Mungkin itu materi yang dapat kita pelajari ya teman-teman semua. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Dan jangan lupa Bapak ngasih tugasnya silahkan dikerjakan di buku tulis ya. Nanti dikumpulkan di minggu depan. Tugas yang pertama, apa yang dimaksud rukun sholat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tumaninah. Yang ketiga, kapan kita mulai berniat sholat. Yang keempat, bagaimana jika kita tidak mampu berdiri saat sholat. Yang kelima, apa yang dimaksud tertib dalam sholat. Itu semua ada di yang udah disampaikan ya. Silakan dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan minggu depan. Mungkin itu aja yang dapat kita pelajari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, ananda semuanya. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang selalu setia mendampingi adindanya dalam belajar. Mudah-mudahan aktivitas kita, kegiatan kita di pagi ini senantiasa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.